Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Tadi kita telah membahas tentang metode terapi. Sebelumnya ada metode Iqra. Sedikit mengulas sebelum kita masuk lanjut ke metode terapi. Sejarah metode terapi salah satu dibuat atau dikarang pertama oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, yang mana beliau pada waktu itu pada tahun 1963 mulai mengarang yang namanya metode qiraati untuk mempelajari Al-Quran. Jadi metode qiraati ini maksudnya metode bacaan saya oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi tadi, yang mana beliau ini mempunyai juga murid beliau namanya yang pengarang metode Iqra tadi yang disampaikan oleh pelajaran sebelumnya. Nah, itu adalah murid dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi ini. Pada tahun 1970-an beliau baru mengarang kitab metode Iqra. Nah, sebelumnya ada metode qiraati namanya. Ini metode qiraati. Telah disampaikan tadi sejarah dan juga pengertian. Lanjut kita ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita membahas tentang kekurangan terlebih dahulu. Kekurangan metode qiraati ini yang pertama karena murid yang diajarkan itu tidak bisa mengeja seperti metode-metode yang lain. Karena dalam metode qiraati ini mungkin kita nanti bisa praktik atau sistem pelajarannya gimana. Mungkin nanti kita bisa bahas. Pertama tidak bisa seorang murid mengeja, ibaratnya langsung bukan mereza, mengeja. Tidak bisa langsung dalam membaca Al-Quran, dalam praktek dalam membaca Al-Quran tidak bisa langsung. Jadi kekurangannya itu salah satunya. Selanjutnya adalah kurangnya menguasai huruf hijaiyah secara utuh dan lengkap. Karena dalam metode qiraati ini, dalam praktiknya itu kita seorang guru langsung memimpin seorang murid langsung memperhatikan seorang guru, yang mana itu tidak bisa secara berhenti gitu. Langsung dibacakan oleh seorang guru. Contohnya Alhamdulillahirobbilalamin, langsung murid membaca walaupun dia tidak paham apa itu huruf hijaiyah, apa yang akan dibacanya. Itu diulang-ulang terus diulang-ulang. Tapi ada kitabnya, ada bukunya, yang mana bukunya itu hampir sama kayak buku Iqra, tapi berbeda. Bukunya itu berbeda. Isi dalamnya itu hampir sama tapi berbeda, ada perbedaannya. Jadi kekurangan yang terakhir, anak yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran qiraati ini tidak bisa lanjut, dia ada jenjangnya. Metode qiraati ini ada jenjangnya, jadi tidak bisa seorang murid naik ke jenjang kedua kalau jenjang pertama belum menguasainya. Jadi kalau seorang murid yang masih di jenjang pertama dan stuck di sana aja, tidak bisa, dia akan tertinggal dengan teman-teman yang lain. Itu untuk kekurangannya. Selanjutnya kelebihan, yang pertama ya mesti praktis ya, karena tidak ada media, tidak ada menunggu seorang guru kepada muridnya untuk salah satu muridnya untuk mengeja. Jadi secara langsung seorang murid secara bersamaan mengikuti gurunya. Itu kelebihan pertama. Yang kedua, pengaplikasian cukup dengan memberikan contoh. Kalau dilihat dari YouTube itu banyak metode-metode qiraati. Metode qiraati itu ada beberapa konten di dalam YouTube itu dia memakai peraga, gurunya memakai peraga, contoh peraga kertas atau tidak triplek itu ditulis dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan itu salah satu mengaplikasikan dengan contoh. Contohnya dibacanya A, diperagakan huruf A, alif, dibacanya dengan lantang oleh seorang guru, dan si murid mengikutinya secara bersamaan. Mungkin dalam membaca huruf A, ba, ta bisa 3 kali, dan murid mengikutinya selama 3 kali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, materi diberikan secara bertahap. Ya, kayak tadi tidak bisa lanjut jenjang yang pertama, jenjang kedua kalau belum bisa ke jenjang belum menguasai ya.
jenjang pertamanya. Itu. Selanjutnya mengajarkan dengan bacaan sehingga mudah diikuti. Metode qiraat ini berbeda dengan metode yang lain. Cara membacanya seorang guru. Contoh. Contoh huruf alif. Contohnya a bata itu dipisah ya, a bata. Seorang guru harus melafazkan huruf alif ba itu sesuai dengan makhraj yang keluarnya dengan mulutnya. Contohnya a ba gitu. Tidak dengan a bata gitu saja mulutnya, tapi harus dengan lafaznya itu bibirnya itu jelas. Contohnya dia memperagakan huruf a alif ba ta. Nah, pertama dia memperagakan alif. Dia memperagakan alif. Contohnya dia ada sebuah kertas atau triplek, dia memperagakan alif. Dia memperagakan ini ke muridnya gitu. A, kan? Murid langsung mengikuti. A, coba. A. Mulutnya dibuka. A. Ba. Nah, kayak gitu dia seorang guru untuk mempelajari murid-muridnya untuk belajar metode qiraat. Begitupun dengan ta sampai dengan ya, sesuai dengan makhraj yang keluarnya. Mulutnya itu harus dijelaskan. Itu bentuk metode qiraat itu. Selanjutnya yang terakhir kelebihannya adalah dapat memahami ilmu tajwid dengan praktis dan mudah. Tanpa mempelajari ilmu tajwid, apa kaidah tajwid, seorang guru di sini sudah menjelaskan secara tidak langsung dengan makhraj yang keluarnya itu bagaimana, melafazkannya itu bagaimana. Jadi sudah secara tidak langsung itu sudah membaca dengan tajwid yang seharusnya. Contohnya kho, dia menjelaskan itu. Kalau tidak bisa lanjut seorang murid membaca kho, dia tidak bisa lanjut ke selanjutnya. Contohnya menggabungkan alif, menggabungkan huruf per huruf gitu. Dia bisa start di huruf jaya ada yang mengulang-ulang. Itu kelebihan. Selanjutnya ada tujuan ilmu qiraat. Masuk ke tujuan. Tujuan di sini seperti saya suci Al-Quran ya. Dari segi bacaan, karena bacaan dalam ilmu qiraat ini tidak biasa-biasa saja. Ini ilmu qiraat ini salah satu metode tertua dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka dari itu tajwid sudah diatur di sana ketika mempelajarinya. Ketika belajar awal-awal itu sudah teratur tajwidnya. Selanjutnya menyebarluaskan ilmu Al-Quran itu sudah pasti untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Kalau tidak belajar ilmu Al-Quran, pasti Al-Quran itu bisa ya tidak luas cakupannya, cuma orang-orang itu saja. Memberikan peringatan kepada guru mengaji akan berhati-hati dalam mengajarkan Al-Quran. Kembali ke sejarah, bahwa ilmu qiraat ini sejarahnya karena para guru-guru pada waktu itu, pada tahun 1963 ke belakang, tidak mengajarkan murid-muridnya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran. Maka timbullah metode ini yang dikarang oleh Kiai Dahlan ini, supaya yaitu salah satunya seorang guru itu harus fasih dulu tentang bacaan Al-Quran itu. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Mungkin banyak ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran ini, salah satunya dari ilmu qiraat ini. Mungkin sekarang digantikan dengan ilmu Iqra, tapi bisa ilmu qiraat ini masih banyak dipakaikan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu salah satu meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Selanjutnya kita bicara tentang sistem belajarnya itu. Yang pertama, dia membaca huruf-huruf hidayah secara langsung. Sama kayak tadi, dia membaca alif, ba, ta. Tidak ada mengeja. Kalau di Iqra kan ada mengeja, atau metode lain ada mengeja. Mengeja sampai seorang murid itu pandai, satu persatu dia mencoba. Nah, itu sampai. Kalau di sini dia langsung bersama.
terakhir baru si guru menyuruh muridnya ke depan untuk membawa bukunya masing-masing untuk membaca apa yang telah dipelajari sebelumnya, dipraktikkan sebelumnya. Lanjut, langsung praktik secara mudah dan praktis bacaan bertajwid secara ringan benar. Terus materi pelajaran diberikan secara bertahap dan berkesinambungan. Telah disampaikan tadi bahwa metode ikra'nya ada 10 jilid. Dia 10 jilid. Pertama dikarang oleh PI Kalian ini 10 jilid. Dan bisa jadi ada yang menjadikan jilid 1 dan jilid 2 itu satu. Bisa jadi dia ada yang menjadi 9 jilid atau 6 jilid. Tapi yang soalnya itu 10 jilid semua. Bisa-bisa. Dan bukunya itu nggak kayak Iqra kecilnya. Bukunya itu kayak hampir sebesar buku 40 tapi tidak sebesar itu. Dia 10 jilid. Dan itu pun 1 sampai 10 itu harus berurutan. Kalau tidak lanjut tidak bisa 2 naik ke 2, dia harus menyelesaikan yang jilid yang pertama dulu setelah disampaikan sebelumnya. Dan itu semuanya itu harus latihan semuanya. Sistemnya itu latihan. Latihan itu mungkin tidak harus di tempat dia belajar. Jadi sistem qiraati ini, metode qiraati ini tidak tidak membatasi umur. Tidak membatasi umur dari yang kecil yang baru bisa dikatakan membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran boleh, bisa sampai dewasa. Dia tidak tergantung dengan umurnya, tetapi dengan kesiapannya untuk melanjutkan. Contohnya dia walaupun dia dewasa, kalau seandainya baru siap yang jilid satunya atau tahap pertamanya, tidak bisa langsung yang sampai yang ke terakhir. Ini bentuk kitabnya, bentuk kitab ilmu qiraati. Dia bukan dinamakan bukan qiraat ya, tapi qiraati karena bacaanku itu menurut Kiai Haji Dahlan Salim tadi. Itu bentuk buku metode praktis belajar Al-Quran qiraati. Mungkin hanya itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan penjelasan. Tadi dari penjelasan Bapak itu kan ada tadi penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan. Di situ yang Bapak jelaskan tadi kan kalau muridnya itu atau anak muridnya itu masih belum fasih dengan huruf yang misalnya dia masih belajar tentang huruf ba gitu kan. Dan tapi dia belum fasih nih. Tapi gurunya ini mempunyai anak murid 10 misalnya kayak gitu Pak. Jadi dari yang 10 itu cuma 1 yang belum fasih. Jadi kayak mana tuh Pak? Apakah tetap dilanjutkan huruf selanjutnya atau masih tetap di huruf yang sama ya? Kalau seandainya dalam satu murid itu ada 10, satu yang tidak bisa naik langsung ke level selanjutnya. Ya, bagi yang satu itu tidak bisa lanjut ke level selanjutnya, yang lain bisa lanjut. Tetap dia bukan kayak kelas ya. Contohnya kelas 1 naik ke kelas 2 kelas 9 kan gitu. Contohnya dalam satu lokal ini seorang guru membimbing 10 murid untuk metode qiraati. Jadi ada yang lanjut, ada yang bisa, ada yang enggak. Kan ada catatannya dari seorang guru. Dia sudah mencapai jilid yang kedua, dia sudah mencapai jilid yang ketiga. Nah, kalau seandainya tidak bisa mencapai jilid kedua, masih setengah satu, dia tetap di satu, dia belajar sampai fase yang menjadi satu. Jadi relevannya metode ini tertuju kepada siapa? Semua kalangan. Semua kalangan. Metode membaca Al-Quran ini kan tidak namanya belajar kan tidak harus tidak ada kemampuan umur namanya, ya. Jadi untuk metode qiraati ini siapapun yang ingin belajar Al-Quran dengan metode qiraati bisa. Kan tidak harus dengan metode qiraati kan. Tapi kalau dengan metode qiraati itu bisa. Mungkin dia melihat dari gaya bacaannya bagaimana dalam belajar gitu kan, mungkin bisa tertarik dalam itu. Ya. Kami ini kan tadi ada penjelasan harian pengucapan berhijab gitu kan. Nah, apakah itu tuh memang selebar itu membuka mulut dalam
ada 30 huruf hijaiyah. Kalau keseluruhannya dibunyikan dengan sistem buka mulutnya kayak gitu, apakah sesuai makhraj huruf hak? Hak huruf itu apakah tertunaikan dengan cara seperti itu? Oke. Untuk kalau dilihat dari YouTube itu bukan semua huruf hijaiyah gitu. Tidak semua, ada yang bisa dibuka lebar-lebar, ada yang tidak. Contohnya yang tidak bisa dibuka lebar kan fa tidak dibuka lebar, tapi dijelaskan sehingga lafaz itu jelas gambarnya. Itu tujuannya untuk membuka mulut secara lebar dan karakternya itu jelas perbedaan dalam membaca Al-Quran itu. Bisa.